Dewasa ini kita dikelilingi oleh banyak teknologi, entah itu di bidang transportasi, agrikultural, atau bidang industri. Semuanya memerlukan teknologi dan semakin kesini teknologi semakin berkembang pesat. Atau kita ambil contoh yang paling kecil lah ya, misalkan handphone. Dulu mungkin handphone hanyalah sebagai alat untuk komunikasi lewat SMS atau via telepon. Tapi sekarang dengan kotak sekecil ini gue udah bisa ngelakuin banyak hal. Entah itu mau SMS, telepon, browsing internet, lihat video, lu tau lah gitu. Apalagi dengan berkembangnya media sosial seperti saat ini. Banyak orang yang dalam tanda kutip mengintip kehidupan lu di internet secara legal maupun ilegal. Ya secara legal maksudnya kalau lu nge-share apa yang lu lakuin atau lu lagi di mana ya orang pasti tahu. Tapi kalau secara ilegal tanpa lu nge-share atau tanpa lu bagikan orang bisa tahu. Nah, ini mengingatkan gue tentang sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2007 tentang sebuah keluarga yang di-stalkerin sama seseorang atau mungkin sekelompok, dan mereka diancam dengan tingkat stalk yang udah ekstrim. Karena itu siapin makanan lu dan siapin minuman lu. Let's down to the rabbit hole, karena ini adalah cerita tentang Keikundal Family. Ceritanya bermula pada tahun 2007 di Washington. Ada sebuah keluarga bernama Keikundal yang memiliki anak berumur 16 tahun bernama Courtney Keikundal. Courtney ini dia mendapatkan pesan dari temannya. Dan bukan teman tapi teman-temannya mengirimnya pesan, "Kok lu ngirimin pesan ke gue yang isinya cuman gay?" Dan si Courtney ini awalnya nganggep itu hal yang ya udah gitu. Dia cuma minta maaf dan menghiraukan hal itu tanpa dia tahu kalau hal ini akan menjadi lebih parah. Gak lama setelah itu, keluarga Keikundal Family, keluarganya Courtney, mendapatkan SMS atau telepon yang isinya mengancam mereka, seperti misalkan, "Aku tahu kamu lagi di mana, aku akan membunuhmu. Aku tahu kamu sekolah di mana dan aku akan datang ke sekolahmu." Hal-hal yang lu nggak mau terima ketika lu buka SMS di handphone lu. Dan ini akhirnya bukan cuma lewat SMS dan telepon, tapi mereka juga ngegangguin, seperti kayak misalkan malam-malam mereka tiba-tiba ngetok-ngetok pintu, lalu pas dibuka sama ayahnya Courtney ternyata tidak ada siapa-siapa. Mereka udah mulai diganggu seperti itu, udah mulai ke tingkat yang kriminal gitu. Bukan hanya sekedar bercandaan remaja lagi. Bahkan di satu waktu si stalkernya ini atau yang di kontak handphonenya Courtney tiba-tiba ada kontak yang bernama restricted atau terbatas yang mengirimi pesan ancaman ini. Si restricted ini atau si stalkernya ini pada satu waktu dia mendeskripsikan baju yang dipakai oleh anak-anaknya atau anak-anak yang ada di keluarga Keikundal. Dan bukan cuma itu, mereka menelpon lewat handphonenya Courtney, si restricted ini, dan ketika diangkat, di seberang telepon ada sebuah rekaman yang diputar, dan rekaman itu adalah percakapan keluarga Keikundal sebelumnya. Ini membuktikan kalau si stalker ini atau si restricted, ya kita sebut stalker lah ya pada titik ini, itu dia bukan cuma bisa mendengar, tapi bisa ngelihat keluarga Keikundal. Dan keluarga Keikundal pun udah ngelakuin banyak hal, seperti misalkan mematikan handphone, mengganti akun. Tetap aja, ini tidak menghentikan si stalker ini untuk terus ngegangguin keluarga ini. Mereka bahkan sempat mengirimin pesan seperti kayak misalkan, "Jika kau mematikan handphonenya lagi, aku akan membunuhmu," seperti itu. Dan bahkan keluarga Keikundal sudah mengganti sistem keamanan di rumahnya hanya untuk mendapati SMS yang berisi, "Aku tahu passwordnya."
Sampai titik ini keluarga Kay Kundal sudah benar-benar ngerasa terganggu dengan si stalker ini. Mereka akhirnya datang ke polisi dan diinvestigasi lah. Mereka sempat ditanya-tanya oleh polisi, dan ketika mereka pulang, handphone Courtney berbunyi, dan ketika diangkat terdengar suara percakapan antara keluarga Kay Kundal dan petugas yang mereka temui di kantor polisi, dan menunjukkan kalau si stalker ini bisa ngerekam lewat handphonenya si Courtney secara jarak jauh. Dan ini yang anehnya, ketika polisi berhasil melacak SMS-nya, SMS ancaman itu, ternyata itu berasal dari handphonenya Courtney. SMS yang masuk ke handphone keluarganya Kay Kundal itu adalah berasal dari handphonenya Courtney. Sedangkan Courtney sendiri bilang, buat apa saya mengancam orang yang saya sayangi? Dan ibunya pun membela Courtney. Setelah dari situ, si stalker ini mulai mengganggu bukan hanya keluarga Kay Kundal. Mereka mulai mengganggu orang-orang yang ada di kontak handphonenya keluarga Kay Kundal atau orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Kay Kundal. Misalkan seperti keluarga McKay yang tinggal di seberang jalan keluarga Kay Kundal. Seperti salah satu cerita yang paling terkenal dari kasus ini adalah ketika Andrea McKay sedang memotong jeruk nipis di dapur dan dia sendirian di rumah. Tiba-tiba ada yang SMS ke dia dan isi SMS-nya adalah, "Aku lebih suka lemon." Ya, cukup mengerikan. Membayangkan ketika lu nggak ada siapa-siapa di rumah, tiba-tiba ada orang yang SMS kayak gitu, menandakan kalau dia bisa ngeliat lu, sedangkan lu nggak bisa ngeliat dia. Dari sini, apa yang dilakukan oleh si stalker ini sudah meresahkan bukan hanya keluarga Kay Kundal, bahkan beberapa anggota keluarga yang berhubungan dengan Kay Kundal, seperti misalkan bibinya Courtney, adik ibunya juga diganggu oleh si stalker ini. Dan bahkan ada beberapa tetangga yang mengatakan dia sempat mendapatkan SMS ancaman atau telepon yang berisi ancaman pembunuhan. Dan bahkan ada beberapa tetangga juga yang mengatakan ada ketukan keras di tengah malam di rumahnya. Semua ini berlangsung sampai pertengahan tahun 2007. Dan dari situ entah kenapa tidak ada yang tahu, bahkan keluarga Kay Kundal pun tidak mengetahui, tiba-tiba si stalker ini menghilang, tidak mengganggu mereka lagi. Mereka nggak tahu sebabnya apa. Maksudnya bahkan ketika mereka udah pergi ke polisi bahkan udah mengatakan bahwa timnya sudah bekerja menginvestigasi kasus ini selama 50 jam lebih, dan mereka nggak bisa nemuin metode apa yang dipakai oleh si stalker, bagaimana cara dia melakukannya. Dan garis besarnya adalah sepertinya jari telunjuk semuanya mengarah ke Courtney, karena SMS yang dilacak semuanya berasal dari handphonenya Courtney. Namun yaitu pada pertengahan 2007 semuanya tiba-tiba menghilang. Ada yang mengatakan kalau si stalker ini mulai menghilang ketika FBI mulai terlibat. Banyak teori yang mengelilingi kasus ini, seperti misalkan ada yang mengatakan itu adalah hoax yang dilakukan oleh banyak orang, walaupun tidak begitu masuk akal kalau menurut gua. Ada juga yang mengatakan ya itu memang kerjaannya hacker atau handphonenya Courtney ini kena virus. Namun ada satu teori yang menarik mengatakan kalau itu adalah kerjaannya tentara, karena tidak jauh dari kediamannya keluarga Kay Kundal ini memang ada base camp tentara di situ. Dan kalau emang lu pikir lagi, untuk membuka kamera di handphone orang, untuk merekam percakapan di handphone orang, sepertinya hanya teknologi militer yang bisa melakukannya gitu. Jadi gimana? Apakah lu termasuk orang yang suka mengekspos atau membagikan kehidupan lu di internet atau di media sosial? Atau mungkin lu termasuk orang yang seneng buka media sosial hanya untuk melihat apa yang mereka bagikan? Atau mungkin lu punya cerita tentang stalker lu sendiri? Kalau emang ada, ceritain cerita lu di kolom komentar.